Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bab du'ai wa tadur'i wa takbiri indal qitali. Bab menjelaskan doa yang dibaca dan tadurru' merendahkan diri dan bertakbir ketika berperang. Wastinja lillahi ta'ala ma wa'ada min nasril mu'minin, dan meminta berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan menepati janji bahwa Allah mau akan menolong orang-orang beriman. Qala Allah Ta'ala, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ini bertemu dengan musuh, fi'ah ini pasukan lawan, maka fasbutu, jangan mundur, haram. Kalau perang melawan orang kafir kok mundur, lari, hukumnya haram, dosa besar. Fasbutu, perintahnya Al-Quran, jangan mundur. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbutu. Kalian ini jangan berharap ketemu musuh, mintalah supaya selamat kepada Allah. Tapi kalau kalian ketemu musuh, tetaplah fasbutu, jangan mundur. Haram mundur kalau sudah ketemu musuh. Wadhkurullaha katsiran, perbanyak berzikir. Dalam keadaan perang pun masih perintahnya zikir oleh Allah. Menunjukkan keutamanya zikir. Jangan sampai lupa Allah, terus berzikir meskipun dalam keadaan berperang. La'allakum tuflihun. La'alla dalam Al-Quran itu maknanya bukan la'alla, maknanya itu pasti, bukan taroji atau tawakuk, bukan. Kalau seperti dalam nahwu itu la'alla itu kan berharap. Tapi kalau Allah yang mengatakan, ya Allah itu nggak mungkin berharap. Harapan itu kan, yang berharap itu kan manusia. Kalau Allah tidak berharap, Allah itu memastikan. Kalau la'alla bagi Allah ini maknanya memastikan, pasti kalian beruntung. Beruntung ini kalau orang berjihad, berzikir, pasti beruntung. Andaikan mati syahid, andaikan menang, ya mulia, Islam jadi mulia. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, jangan kalian berpecah belah. Tanazu itu saling berselisih, maknanya tanazu itu bermusuhan sesama muslim sama mukmin. Fatafsalu wa tadhhabaru, kalau kalian berselisih dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri, dengan sama muslim kok malah bermusuhan, maka kalian akan berpecah belah dan hilang kekuatan. Hanya mudah dikalahkan oleh musuh. Jadi dulu kakek-kakek kita ini ketika melawan Belanda itu dari ujung Sabang sampai Merauke itu melawannya itu berpisah-pisah. Jadi misalnya di Sumatera Imam Bonjol, di Jawa Pangeran Diponegoro gitu. Ya itu awal perlawanan istilahnya. Belum merdeka, tapi setelah ada Sumpah Pemuda
semuanya bersatu, nggak ada Jawa, nggak ada Sumatera, nggak ada Sunda, nggak ada Maluku, nggak ada Sulawesi, adanya Indonesia jadi satu. Akhirnya setelah Sumpah Pemuda ada peristiwa proklamasi merdeka. Setelah bersatu itu merdeka. Ini Al-Quran, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Kalau kalian berpecah belah, kalian akan hilang kekuatan. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sabar kalian dalam menghadapi musuh. Ini banyak orang yang salah memahami dalil. Kalau dipukul orang diam saja, sabar katanya. Kalau dizalimi orang diam saja, sabar. Dalilnya innallaha ma'as-sabirin. Sabar dipukuli, sabar dizalimi. Ini salah dalil. Maknanya wasbiru di sini itu bukan sabar dipukuli, dizalimi, diam saja. Maknanya wasbiru adalah sabar dalam keadaan jihad. Jangan mengeluh, jangan mundur. Menghadapi musuh itu sabar. Ini maknanya sabirin itu al-mujahidin maknanya. Orang-orang sabar itu al-mujahidin, al-murabitin, yang berjihad menjaga di perbatasan negara Islam menghadapi orang-orang kafir. Itu maknanya sabirin. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataru wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Jangan kalian ini seperti segolongan orang yang keluar dari rumahnya, dari negaranya ini keadaan lacut, sombong, riak, pamer. Jadi tidak ada tadzarru. Makanya perintahnya Allah bab sesuai babnya ini tadzarru. Jangan menyombongkan diri, jangan riak. Karena yang memberi kekuatan Allah, yang memberi kemenangan itu Allah, bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena kekuatan senjata. Perang Badar itu Nabi cuma 300 orang menang 1.000 orang. Tapi ketika perang Hunain 12.000 pasukan malah sempat kalah. Nah, ini karena sebagian batoron, sebagian ini menyombongkan diri, sebagian riak. Nah, ditegur oleh Allah, jangan seperti itu. Wa yasuddu an sabilillah. Orang-orang yang riak, yang pamer itu orang kafir. Kalau keluar itu sombong, menyombongkan banyaknya tentara, kuatnya senjata. Itu kelakuannya orang-orang kafir. Bataron wari'an nas wa yasuddu an sabilillah. Dan mereka kelakuannya ini menghalang-halangi dari jalan Allah, menghalang-halangi dari agama Allah. Ini kelakuannya orang-orang kafir, terutama Abu Jahal dan teman-temannya. Ini surat Al-Anfal ayat 45-47. Kata Imam Nawawi ini, qala ba'dul ulama, kata sebagian ulama, hadil ayatu, ayat-ayat ini, Al-Anfal itu kan maknanya kan beberapa rampasan perang. Karena ayat ini tentang berjihad. Ayat-ayat yang mulia ini Al-Karimah ajma'u syai'in jafi adabil qital. Ini sudah mengumpulkan segala sesuatu yang kaitannya dengan adab-adab berperang. Islam itu punya adab, tidak seperti orang kafir. Tidak pernah berharap ketemu musuh. Kalau ketemu musuh haram lari. Itu adab Islam begitu. Banyak berzikir, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tidak berpecah belah, tidak berselisih, sabar, tidak pernah mengeluh, tidak lari dari perang, tidak sombong, tidak riak, tidak menghalangi orang dari jalan Allah. Ini adab-adabnya berperang dalam Islam yang diajarkan langsung oleh Al-Quran. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubati. Diriwayatkan, kami riwayatkan Imam Nawawi dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani dan para ulama hadis. Dari sahabat Abdullah bin Abbas qala, Nabi bersabda, wa huwa fi qubati, Nabi dalam keadaan di kubahnya. Kubah ini tempat, mungkin karena perang Badar, jadi Nabi itu membuat semacam tempat untuk
mengatur strategi atau beristirahat. Ini maknanya kubah itu. Dalam tempat tersebut Nabi berdoa, Allahumma inni ansuduka ahdaka wa ahdaka, ya Allah, saya ini ingin menagih janjimu. Maknanya begitu. Saya ingin membacakan, menasyidkan janjimu, menagih maknanya. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum, ya Allah, kalau memang ini keinginanmu, andaikan kok kami kalah, maka tidak ada yang menyembahmu setelah hari ini. Maknanya itu, kalau engkau ingin kami kok dikalahkan, sesuai kodok kodarmu kok kami dikalahkan, maka setelah hari ini tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Karena Nabi ini Nabi akhir zaman. Andaikan kok waktu perang Badar itu kan Nabi kalah, orang muslimin habis, dibunuh semua, ya sudah nggak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi ini. Makanya perang Badar itu dikatakan al-fariq bainal haq wal batil, itu perang Badar. Ghazwati Badril Kubra, perang Badar Kubra itu yang memisahkan, menjadi penentu. Sampai kita sekarang masih sholat, masih beriman, sampai hari ini kok ada orang Islam, itu karena jasanya perang Badar. Jadi Nabi dianiaya, diusir, sahabat dianiaya, diusir, bahkan dibunuh, hijrah ke Afrika, ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Ini kan awal kali sebelum perang Badar. Nah, perang Badar ini penentu. Kalau jumlah 300 pasukan ini kok kalah habis, dihancurkan oleh 1000 pasukan, maka ya sudah, nggak ada lagi Islam, habis. Ini Nabi itu menyampaikan ini dalam rangka menguatkan hatinya orang-orang muslim. Makanya doanya keras, semuanya mendengar, bahwa semuanya ini kalau Allah menolong pasti menang. Fa'akhadha Abu Bakrin radhiyallahu anhu biyadihi faqala hasbuka ya Rasulullah faqad alhahta ala rabbik. Setelah itu Abu Bakar mengambil tangan Nabi ketika doa ini, cukup Rasulullah, cukup, kau telah ilhah. Ilhah itu meminta dengan setengah memaksa, itu ilhah. Jadi kalau ada pengemis datang ke rumah, misalnya ketok-ketok pintu, misalnya nggak dibuka-bukain, ngetok terus supaya dibukain. Setelah dibuka dikasih 2.000 misalnya, nggak pergi-pergi di situ aja terus, masuk cuma 2.000, tambahin, dikasih 10.000, terus tambahin, jangan 10.000 lah, tambahin. Kalau nggak dikasih nggak pergi-pergi. Ini contoh, ini ilhah itu, mintanya itu setengah memaksa, itu ilhah namanya. Nah ini kalau manusia dimintai ilhah itu pasti benci, itu manusia. Manusia itu orang datang sekali minta, besok datang lagi minta, tiap hari minta, itu manusia pasti benci. Manusia nggak seneng lah, sekaya apapun itu, kalau dimintai terus ilhah terus, ini orang ini itu nggak senang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah senang, kebalikannya manusia. Kalau nggak minta malah Allah nggak senang. Tiap hari doa, tiap hari minta, tiap waktu minta, itu dihitung ibadah. Doa itu ibadah. Ini dalam hal ini, apakah Abu Bakar ini keadaannya lebih baik dari Nabi? Nggak mungkin. Nabi berdoa, misalnya Abu Bakar sudah cukup Nabi. Seakan-akan kalau orang nggak paham, ini menganggap oh Abu Bakar lebih kuat hatinya dibanding Nabi. Ini nggak benar, Nabi pasti lebih utama. Nah, ini maksudnya Abu Bakar hanya ingin menghibur Nabi supaya tidak terlalu memaksakan diri doanya ini. Sudah cukup, pasti engkau akan ditolong oleh Allah, maksudnya begitu. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, dalam keadaan ini Nabi itu sedang mengamalkan makom khauf, takut kepada Allah. Dan Abu Bakar sedang mengamalkan makom roja, yaitu
tetap berharap, roja itu tidak putus asa, Allah pasti menolong. Ada yang mengatakan sebagian ulama, kenapa Nabi seperti ini? Ya tadi itu, dalam rangka beliau ini menguatkan hati para sahabat. Doa beliau seperti itu, tadarruk beliau seperti itu. Ya pasti doa itu ibadah. Tapi maksudnya kenapa kok doanya terang-terangan sampai diriwayatkan seperti ini, kan berarti dengar semua. Yang meriwayatkan hadis ini dengar. Ini dalam rangka sahabat supaya kuat hatinya, karena 300 pasukan dengan senjata seadanya. Dalam beberapa riwayat itu nggak semuanya bawa pedang. Sahabat itu perang kok nggak bawa pedang, karena nggak punya. Tidak semuanya naik kuda, hanya beberapa sahabat yang naik kendaraan, lainnya jalan kaki. Mayoritas jalan kaki, malas nggak punya pedang. Pokoknya perangnya itu seadanya ini. Nah, perang kok tangan kosong. Jumlahnya kalah, senjatanya kalah, persiapannya kalah. Nah, ini kalau logika manusia ya pasti kalah. Nah, supaya kuat hati para sahabat ini, Nabi seperti ini doanya. Dan juga ini nanti tak baca dulu. Fa kharaja wa yaqul sayuzamul jam'u wa yawallunad dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Nabi keluar dari kubahnya itu terus membaca ayat surat Al-Qamar ayat 45 sampai 46 ini. Mereka orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang kafir akan dikalahkan. Sayuhzamul jam'u. Ini janji Allah ini, akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur, mereka akan lari ke belakang. Balis sa'atu mau'idum wa sa'atu amar. Itu sudah janji Allah yang akan datang, pasti terjadi. Dan hari kiamat lebih pahit lagi dari mereka. Dalam perang Badar itu 70 orang kafir mati, 70 ditawan. Ini kekalahan yang memalukan, yang menghinakan mereka ini. Ini baru dunia. Di akhirat nanti wasatu ada wa amar. Di akhirat, di hari kiamat, di neraka lebih pahit lagi, lebih membinasakan lagi dibanding kekalahan perang Badar. Wa fi riwayatin kana dzalika yauma badrin. Hadza lafdzu riwayatil Bukhari. Ini adalah kisah perang Badar. Ini riwayat ini, teks ini, nas ini ada dalam Sahih Bukhari. Jadi Imam Nawawi ini mengambil riwayat ini, berarti ini yang zikir-zikir Nabi yang dilakukan dalam perang sesuai perintah Al-Quran. Tadi kan wazkuru waha katsira, suruh banyak berzikir. Doa itu juga berzikir, Nabi berdoa, wahumma ini ansuduka adaka wa adaka. Nabi membaca Al-Quran, ini saya jamul jamu, ini membaca Al-Quran ini juga zikir. Nabi ilhah ini berarti banyak berharap kepada Allah, banyak berdoa, berarti ini banyak berzikir. Ini riwayat Bukhari. Wa amalafdu muslimin, adapun riwayat Imam Muslim, faqala istaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Nabi itu menghadap kiblat. Tsumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih azza wajal. Lalu Nabi memanjangkan tangan. Istilahnya itu ibtihal. Kalau doa biasa itu tangan itu sejajar dengan pundak. Ini doa biasa ini, sejajar dengan pundak ini. Sejajar pundak pokoknya. Ini doa biasa.
Tapi kalau ibtihal ini tangannya di atas dada. Ini namanya madda yadayni seperti ini. Ini ibtihal namanya. Nabi doanya sampai seperti itu. Madda yadayhi. Namanya ibtihal namanya. Ya, karena melihat pasukan kaum muslimin sedikit, persenjataannya seadanya, musuhnya banyak, persenjataannya lengkap. Faja'ala yahtifu azza wa jalla, lalu Nabi itu mengeraskan doanya. Yahtifu maknanya yarfa'u sautah, bidu'a nanti maknanya. Nabi itu mengeraskan suaranya. Ini menunjukkan dalil bahwa berdoa dengan keras itu boleh. Nabi juga melakukan. Yaqulu Allahumma anjis lima wa'atani, ya Allah, lestarikan anjis ini, penuhilah janjimu ya Allah yang sudah kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah, datangkanlah apa yang kau janjikan. Maksudnya menang itu. Allah sudah menjanjikan kalau nanti perang kalian akan menang. Nabi dapat wahyu, terus beliau Nabi ini kok berdoa, Nabi berzikir, ini juga tuntunan wahyu semuanya. Allahumma in tahlik hadil isabah min ahlil Islam tak la tu'bad fil ard. Ya, hampir sama seperti tadi maknanya. Ya Allah, kalau pasukan ini kau kalahkan, kok kau takdirkan kami ini kalah min ahlil Islam. Ini makanya ahlu Badar 313 pasukan, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Pokoknya sekitar 300 itu alumni perang Badar. Ini semuanya dijamin surga oleh Allah ini. Karena mereka ini yang pertama kali membela Islam, pertama kali berperang di jalan Allah, meninggikan kalim Allah. Ini adalah ashabu badrin. Makanya kadang dibuat tawasul bi ahlil badri ya Allah, dengan tawasul ahli badar ya Allah. Doanya ini tawasul dengan ahli badar. Ada kitab yang menulis nama-nama ahli badar ini secara lengkap, 300 lebih nama sahabat-sahabatnya ini. Ini pasukan pilihan, sahabat pilihan. Andaikan kau ini engkau kalahkan ya Allah min ahli Islam, la tu'badu fil ard, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu, kau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Ini dalam rangka menguatkan tadi itu. Sebenarnya ya Allah kuasa. Apakah kalau memang andaikan perang Badar itu kalah lalu Allah nggak akan disembah? Ya semuanya qada Allah. Mungkin saja waktu itu sahabat nggak semuanya ikut perang, masih ada yang di Madinah, masih ada yang masuk Islam sembunyi-sembunyi di Makkah. Jadi masih ada yang menyembah Allah. Kok Nabi menyampaikan ini dalam rangka tadi itu menguatkan. Wah, Nabi doanya luar biasa sampai seperti itu, sampai lidahnya jatuh ini. Famazala yahtihu bimat jadi atas aku bilang, karena lidah ini yang selindang di pundak itu lidah. Saking ngangkat ke atas ini tangannya Nabi sampai lidahnya jatuh. Terus Nabi ngangkat tangan terus, doa terus, dikeraskan suara terus sampai lidahnya jatuh. Wah, ini mantap akhirnya yang melihat, wah Nabi doanya sampai seperti itu. Qultu, kata Imam Nawawi ini, yahtifu bi fatawali, kasih dibaca yahtifu, hatafa yahtifu, doroba yadribu, hatafa yahtifu. Wa ma'nahu yarfa'u sautahu biddu'a. Makna yahtifu adalah Nabi mengeraskan suaranya dalam doa. Kata Imam Qurtubi ini, Nabi itu berdoa seperti itu pasti dapat wahyu. Cara doanya, lafaz doanya itu tuntunan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu tidak pernah berkata dengan hawa nafsu.
mengikuti kemauan nafsunya. Tapi in huwa illa wahyu yuha, apapun yang keluar dari Nabi itu dituntun oleh wahyu. Secara akal mungkin bisa saja setelah perang Badar mungkin masih ada yang menyembah Allah. Tapi wahyu Allah ini kalau andaikan ini kok nanti kalah, ini jadi fitnah yang besar. Meskipun masih ada orang mukmin di Madinah yang nggak ikut perang, wanita-wanita mungkin yang nggak ikut perang kan nyembah Allah, atau orang Muslim yang sembunyi-sembunyi ibadah di Mekah nggak ikut hijrah. Tapi tetap kalau pasukan ini hancur, ini fitnahnya nanti akan menulari yang lain. Mungkin maksudnya seperti itu kata Imam Al-Qurtubi. Wallahu a'lam. Wa ra'ayna fi sahihain.